Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Mbak, silakan duduk. Makasih Mbak. Bagaimana perasaan Mbak Dwi hari ini? Ketegangan yang saya rasakan semakin membuat saya tidak nyaman dan berat menjalani aktivitas akhir-akhir ini Mbak. Baik, saya mengerti. Mbak Dwi, Ibu dengar kalau jam bimbingan itu udah ditambah ya, dari yang sebenarnya 30 menit menjadi 45 menit. Benar Mbak, dan hal itu membuat saya tidak bisa membagi waktu karena jam. Memang benar-benar nyaman. Baik. Sekarang saya akan menunjukkan pada kamu bagaimana kamu dapat merelaksasikan otot-ototmu. Saya akan mulai dengan tangan kanan saya menggempalkan tangan kanan, istirahat dan menunjukkan tangan, lalu merelaksasikan kepala dan menunjukkan relaksasimu. Benar Bu, dan hal itu membuat waktu saya padat karena jam bimbingan ditambah. Baiklah Mbak, kedatangan Mbak hari ini terkait dengan janji yang sebelumnya telah kita buat, bahwa hari ini saya akan memberikan treatment relaksasi untuk membantu mengurangi permasalahan Mbak yang sedang alami. Apakah Mbak sudah siap hari ini? Saya sudah siap Mbak. Pada dasarnya kita belajar menguasai tegangan badan kita. Beberapa orang dapat menguasainya, tetapi ada tempat tegangan di badan kita yang biasanya akan lebih tegang. Walaupun kamu mungkin tidak menyadarinya, jika kamu dapat belajar mengenai tegangan otot dan merelaksasikan otot-ototmu, maka keadaan rileks ini dapat menolong mengurangi kecemasan dan nervousmu. Apa yang akan kita lakukan adalah membantu kamu mengenali jika badanmu tegang, dengan sengaja menegangkan dan merelaksasikan otot-otot yang berbeda dalam badanmu. Kita hendaknya mencapai pada titik di mana kamu dapat mengenali sensasi-sensasi yang berarti tegangan dan menggunakan ini sebagai tanda pada dirimu sendiri untuk rileks. Dapatkah Mbak pahami? Saya paham Mbak. Apakah Mbak akan memberitahuan kepada saya tentang bagaimana melakukannya? Iya, pertama-tama saya akan menunjukkan pada kamu sehingga kamu dapat memahaminya. Satu hal yang perlu kita lakukan sebelum memulai adalah kamu harus dapat memahami, harus dapat mungkin merasakan nyaman. Jika kamu menggunakan kacamata, lebih baik dilepas. Jika kacamata membuatmu lebih merasa nyaman, maka dalam treatment ini sebaiknya mata dalam keadaan tertutup ya Mbak. Selain itu saya juga menggunakan berikutnya, saya ingin kamu memikirkan tentang skala antara 0 sampai 5, di mana 0 adalah benar-benar rileks dan 5 adalah benar-benar tenang. Katakan kepada saya di mana kamu menempatkan dirimu pada skala ini. Saya berada di posisi nomor 2 karena saya belum benar-benar rileks Mbak. Baik, yang kamu capai itu sudah bagus, tapi bolehkah saya tahu bagaimana kesanmu terhadap relaksasi yang kita lakukan tadi? Tidak juga. Kita tidak juga. Konselor juga menunjukkan kelompok-kelompok lainnya.
Apakah contoh ini dapat kamu ikuti? Ya, Mbak tidak perlu melakukan semuanya. Ya, kamu kerjakan. Tetapi kita akan mengambil setiap kelompok otot terpisah pada saat kamu menegakkan dan merelaksakan setiap kelompok otot. Seluruh badanmu akan terasa rileks. Kamu akan merasakan seperti dibebaskan. Hal ini sangat penting karena terbebas dari ketegangan jauh lebih baik daripada berada terus dalam ketegangan. Sekarang yang penting kamu berusaha tetap merasa nyaman sementara ibu akan memberi instruksi padamu. Apakah kamu ingin bertanya sebelum kita memulainya? Tidak, sepertinya relaksasi ini agak mirip yoga. Benar, relaksasi didasarkan pada ide yang sama saat yoga, yaitu belajar meringankan ketegangan badan. Oke, duduklah dalam posisi yang enak. Kita akan segera memulainya, memberi kesempatan untuk duduk dengan nyaman, lalu memberi instruksi. Sebagian besar sesi ini digunakan untuk memberi instruksi pada Mbak Dwi dalam relaksasi otot. Pertama, tangan kananmu kepalkan tinju kananmu. Sekarang kita akan merasakan bagian atau wajah kita. Pertama, kerutkan dahi dan alismu. Kerjakan ini sampai kamu merasa alismu beralur. Sekarang rilekskan, biarkan dahi dan alismu rata seperti semula. Yang kedua, sekarang pejamkan matamu kuat-kuat. Dapatkah kamu merasakan ketegangan di sekeliling matamu? Sekarang rilekskan, rasakan perbedaan antara ketika dalam keadaan tegang dan rileks. Sekarang dapatkah rahang atas dan bawah dengan merapatkan gigi atas bawah? Tarik sudut mulutmu ke belakang. Rasakan. Dan rasakan ketegangan pada bagian yang keras. Sekarang rilekskan. Rasakan perbedaan antara bagian yang keras dengan relaksasi yang kamu rasakan saat ini. Kemudian pusatkan perhatianmu pada bawah kaki. Keraskan otot betis dengan menegakkan jari-jari kakimu ke arah kepalamu. Umpamakan seutas tali menari jari-jari kakimu ke atas. Dapat kamu merasakan ketegangannya? Sekarang rilekskan, biarkan kakimu benar-benar rileks. Rasakan perbedaan antara saat tegang dan rileks. Sekarang saya akan mengulangi lagi kelompok otot yang berbeda yang telah kita kerjakan jika Mbak sebutkan setiap kelompok otot. Coba untuk memperhatikan apakah ada tegangan otot-otot itu. Jika ada, coba pusatkan perhatian pada otot-otot itu dan katakan pada otot-otot itu untuk rileks. Pikirkan untuk sia-sia ketegangan keluar dari tubuhmu. Kendorkan otot-otot di kakimu, pergelangan kaki dan betis. Kemudian di lutut dan merasakan otot-ototnya. Relaksasikan pantatmu. Kendorkan otot-otot bawah badanmu. Relaksasikan otot perut, pinggang, dan panggul bawah.
Hilangkan semua ketegangan dari punggung, dada, dan bahu. Kendorkan lengan atas tangan, belakangmu, dan telapak tangan. Kendorkan otot-otot tenggorokanmu dan lehermu. Relaksasikan wajahmu. Relaksasikan semua otot-otot badanmu. Hilangkan semua ketegangan dari badanmu. Sekarang duduklah dengan tenang dan pejamkan matamu. Saya ingin kamu memikirkan sekarang rapatkan rahang atas dan bawah. Kemudian dengan merapatkan gigi atas dan bawahmu, tarik sudut mulutmu ke belakang. Rasakan tegangan di rahangmu. Rilekskan rahangmu sekarang. Dapatkah kamu mengatakan perbedaan antara saat tegang dan rileks? Sekarang rapatkan kedua bibirmu kuat-kuat. Ketika kamu lakukan ini, perhatikan tegangan di sekitar mulutmu. Sekarang kendorkan otot-otot sekitar mulutmu. Rasakan sekarang relaksasi di daerah mulut dan seluruh mukamu. Sekarang kita akan pindah ke otot-otot leher. Tekankan kepalamu ke belakang. Dapatkah kamu merasakan ketegangannya di belakang lehermu dan punggung atas? Sekarang biarkan kepalamu rileks. Sekarang teruskan konsentrasi pada daerah leher. Lihat apakah kamu bisa membenamkan dagumu ke dalam dagumu. Perhatikan tegangan di leher depanmu. Sekarang rilekskan. Selanjutnya, ambil nafas dalam-dalam. Isi paru-parumu lalu tahan nafas. Lihat tegangan di seluruh badanmu dan daerah perutmu. Sekarang, rilekskan. Biar nafasmu keluar dengan sendirinya. Rasakan kelegaan perasaanmu. Apakah dadamu dan punggungmu atau bahumu sudah rileks? Sekarang pikirkan tentang perutmu. Kencangkan otot perutmu, tahan gerakan itu, dan rasakan ketegangannya. Buat perutmu seperti kejang. Perutmu. Sekarang rilekskan. Saya ingin kamu sekarang memusatkan pada kakimu. Rentakan kedua kakimu. Yang kamu capai itu sudah bagus. Tapi bolehkah saya mengetahui bagaimana kesanmu terhadap relaksasi yang telah kita lakukan tadi? Kok terkesan bertele-tele? Maaf kalau saya salah. Kesan kamu ada benarnya, karena itu baru pertama kali bagimu. Tapi kalau kamu sudah sering melakukannya, kamu justru akan merasa terlalu singkat atau lebih cepat. Coba kamu pikirkan lagi tentang apa yang baru saja kita lakukan. Bagaimana kamu mengalami kesulitan dengan kelompok otot tertentu pada bagian tubuhmu? Tidak juga. Apa reaksimu ketika kamu memusatkan pada ketegangan? Bagaimana halnya dengan reaksi yang ada pada diri Anda? Saya merasakan ketegangan yang benar-benar tegang dan tidak enak. Sebaliknya, setelah rileks, saya benar-benar merasakan kenyamanan. Jadi perbedaan antara perasaan tegang dan relaksasi, bedanya jauh sekali. Perasaan
tegang membuat saya kacau, lelah, dan tidak enak. Sedangkan rileks membuat saya merasa lebih enak dan tenang. Baik, kamu telah mengalami banyak kemajuan, tapi relaksasi sama seperti keterampilan lainnya yang memerlukan banyak latihan. Saya ingin kamu melakukan latihan secara mandiri di rumah 2 kali sehari dalam waktu 15-20 menit. Setiap latihan itu, lakukan latihan itu dengan bersandar di lantai atau di bantal atau di tempat tidur dengan bantal di kepala atau semacamnya. Selain itu, cobalah melakukan relaksasi sewaktu-waktu, terutama jika ada waktu senggang seperti setelah bangun tidur, pulang dari sekolah, atau pulang dari pekerjaan lain, sebelum makan. Usahakan untuk menghindari gangguan seperti bunyi telepon atau mainan HP dan orang yang ingin bertemu denganmu. Isi buku catatan yang saya berikan setiap kali selesai latihan, di mana, kapan, berapa lama, kesulitan yang akan kamu dapat cuma 2 kali sehari dalam waktu 15-20 menit. Setiap latihan itu, lakukan latihan itu dengan bersandar di lantai atau di bantal atau di tempat tidur dengan bantal di kepala atau semacamnya. Selain itu, cobalah melakukan relaksasi sewaktu-waktu, terutama jika ada waktu senggang seperti setelah bangun tidur, pulang dari sekolah, atau pulang dari pekerjaan lain, sebelum makan. Usahakan untuk menghindari gangguan seperti bunyi telepon atau mainan HP dan orang yang ingin bertemu denganmu. Isi buku catatan yang saya berikan setiap kali selesai latihan, di mana, kapan, berapa lama, kesulitan yang akan kamu dapatkan, dan keberhasilannya. Apakah ada pertanyaan yang kurang jelas dari saya? Tidak, Mbak, saya kira sudah jelas semuanya. Saya berharap kamu dapat berlatih selama lebih dari 2 minggu. Setelah itu kita bertemu lagi di ruangan ini, dan jangan lupa membawa buku catatan hasil latihanmu. Terima kasih ya, Mbak. Iya, Mbak, sama-sama. Saya pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.